Selamat malam, shalom, sobat Abatok semua. Kembali kita bertemu malam hari ini setiap Rabu malam dalam acara Abatox live Instagram di account Instagram Abalov KTC. Ya, teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi dan kita bisa jumpa lagi malam hari ini dalam Abatox. Teman-teman bisa mulai info teman-teman yang lain, teman-teman Komsel, teman-teman Kompak, saudara, untuk kumpul bareng-bareng. Kita akan simak diskusi kita malam hari ini. Diskusi yang sangat inspiring dan sangat penting sebenarnya. Karena bicara tentang imagination. Judulnya adalah tema malam hari ini, The Power of Imagination. Bersama Bapak Penatua kita, Bapak Budi Setiawan. Nah, memang tentang imagination ini, kuasa pikiran ini kita sudah bahas beberapa kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengerti tentang kuasa atau kekuatan atau dahsyatnya pikiran kita, imajinasi kita. Tetapi seberapa dahsyat sih sebenarnya? Nah, Bapak Ibu Saudara bisa tuliskan komentar pendapat Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, seberapa dahsyat sih menurut teman-teman pikiran kita itu. Nah, nanti dalam pembahasan, dalam diskusi kita bareng dengan Kak Budi, teman-teman bisa bertanya atau langsung mengkomentari ataupun memberikan reaksi dalam kolom chat kita. Oke, jangan lupa terus stay tune sampai tuntas, karena sayang kalau nggak sampai selesai. Pembahasan kita akan sangat menarik dan sangat penting sekali untuk kita semua bisa ketahui. Ya, sebentar saya akan invite Kak Budi untuk bisa bersama-sama dengan kita. Ya, saya doakan Bapak Ibu Saudara semuanya 1 minggu ke belakang sehat-sehat semua, tidak terjadi suatu hal apapun, dan bisa menjalani hari-hari dengan sangat antusias, dengan sangat semangat di dalam Tuhan. Dan kita terus waspada dan kita terus jaga-jaga tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik, saya akan mulai undang Kak Budi ya untuk join bareng sama-sama kita ya. Oke, sebentar. Wait. Yes. Oke, sebentar. Ya, Kak Budi. Let's see and wait. Teman-teman boleh mulai ambil snack, ambil minum, duduk yang nyaman, simak diskusi kita malam hari ini. Halo Kak Budi. Ya, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Inggu. Ya Kak, thank you Kak. Senang bisa ketemu Kak Budi lagi nih dalam Abatox kita. Suara saya kedengeran ya Kak ya? Ya, Oke ya? baik. Sip. Nah, Kak Budi, malam hari ini judulnya Abatox kita kan The Power of Imagination. Ya. The Power of Imagination. Berarti imagination kita itu punya power. Kenapa sih Kak imagination kita punya power, dan seberapa powerful sih sebenarnya imagination kita itu? Ya. Jadi memang kita di dunia ini kebanyakan melihat secara mata jasmani ya. Kita melihat alam realita, alam yang di dunia ini, semua kejadian-kejadian, semua dari panca indera jasmani, khususnya dari mata jasmani, bukan? Tetapi di dalam dunia ini ada alam yang lain, alam roh, itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Nah, padahal alam yang realita yang di dunia ini, yang nyata ini, justru alam yang terbatas. Dan ada alam roh, bahkan di sorga, itu tidak terbatas, di mana Tuhan ada, Tuhan tinggal. Oleh sebab itu, kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, hidup kita begitu terbatas. Padahal Tuhan mau kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau janjikan, Tuhan mau genapi dalam hidup kita, itu ada di sorga, di alam roh yang tidak terlihat. Nah, bagaimana kita bisa menembus sorga, bagaimana kita bisa menemukan apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rencanakan di sorga, itu komunikasinya dengan memakai pikiran kita, lebih tepatnya imajinasi kita. Oleh sebab itu, imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran, dengan hati kita, apa yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Itu dia. Nah, jadi kita berarti mau memang kita tidak dibatasi dengan alam fisik, ya. Kita punya roh, di mana kita orang percaya Roh Kudus ada di dalam roh kita, dan Roh Kudus
mengajarkan untuk kita memakai imajinasi kita berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh. Nah, ini penting. Hmm. Hmm. Oke. Nah, Kak, berarti apakah itu berarti sebenarnya kita kan hidup ada di alam realita dan alam rohani. Kalau realita kita lihatnya itu berdasarkan panca indera. Berarti ibaratnya alam rohani kita juga punya panca indera rohani ya untuk melihat, untuk merasa sehingga itu semua apa ya membentuk imajinasi dalam pikiran kita mengenai hal-hal rohani. Seperti itu ya, Kak ya? Ya, seringkali kita baca di Alkitab ada kata hati, betul ya? Ya, kita banyak Nah, sekali kita menggunakan kata hati. Nah, hati ini fungsi lainnya adalah juga imajinasi, ya, atau orang bisa hmm, pakai cara lain pikiran bawah sadar. Nah, jadi oke. kita harus melatih hati kita selalu terkonek kepada Tuhan. Ya, hati kita bersih, hati kita jernih, hati kita murni, hati kita dikuasai oleh Tuhan. Nah, ini adalah caranya dengan memakai imajinasi kita. Jadi kita mau Oke. jadi orang yang sebetulnya hidup yang luar biasa ya, karena kita connect kepada Tuhan yang tidak terbatas lewat imajinasi kita. Tuhan mau bicara banyak hal dalam hidup kita dengan imajinasi kita. Nah, sekaligus kita juga bisa membatasi dengan imajinasi kita yang salah. Nah, kita pakai imajinasi, semua orang pakai imajinasi. Kalau kamu sering khawatir, misalnya takut, itu kamu memakai imajinasi, membayangkan hal-hal yang negatif, kan? Membayangkan, Ya, saya bakal ketularan COVID, saya bakal mati, kalau saya mati nanti anak nah, saya makan apa. Dan itu imajinasi, iya, belum kejadian, iya betul, dia betul, sudah betul. bayangkan semua bakal begini-begini. Waduh, sampai begitu parahnya keluarganya. Nah, itu dia udah bayangin padahal belum kejadian. Nah, itu menggunakan imajinasi tapi dengan cara yang salah. Nah, itu yang iblis Nah, mau. Gitu. nah, itu Kak, makanya Kak, imajinasi kita kan dibentuk dari pikiran kita. Nah, terus gimana caranya supaya kita tuh gimana ya maksudnya kita bisa mengendalikan imajinasi kita karena kan memang seperti pepatah you are what you believe gitu kan. Kita Ya, akan jadi seperti apa yang kita percaya, seperti yang kita pikirkan. Nah, sedangkan pikiran kita itu seringkali terbentuk dari apa yang kita alami sehari-hari nih, Kak. ya. Nah, ini yang agak susah ini. Di mana situasi sekitar seperti itu, pikiran kita akhirnya seringkali terbentuk seperti itu. Nah, caranya Kak supaya kita bisa punya imajinasi. Apakah kita ngurung diri terus, mau jauhkan diri dari masyarakat kan juga nggak bisa kan Kak? Kita tetap harus jalani hidup. Caranya Ya. gimana Kak supaya kita bisa ini? Jadi setiap kita ini tanpa kita secara khusus bagaimana, tapi kita ini semua punya belief, punya kepercayaan Hmm, dalam hidup kita. hmm, Kepercayaan yang hmm, kita simpan ini hasil dari hmm. semua proses hidup masa lalu kita. Bila hidup kita di Oke. masa lalu banyak terluka, dilukai, banyak trauma, atau dalam Hmm, ketakutan, dalam penolakan, dalam perlakuan tidak adil, atau tidak ada orang tua, ya, dan segala macam pengalaman ya, trauma, maka ya. banyak kepercayaan-kepercayaan salah yang kita miliki, sehingga waktu kita jadi orang percaya, kita bertobat, kita baca firman, ini kebenaran, tetapi dalam pengalaman masa hidup kita yang lalu, kita banyak takut, banyak khawatir. Padahal di dalam firman tidak ada ketakutan. Jadi kebenaran yang benar atau Hmm, kepercayaan yang benar melawan kepercayaan yang salah hasil dari pengalaman trauma kita. Nah, ini berbenturan. Makanya firman di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah engkau ya. oleh pembaharuan imajinasimu, pembaharuan apa yang kau percayai, apa yang kau. Jadi Hmm, dikatakan Amsal 23 ayat 7a dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dengan dirinya sendiri, demikianlah ia. hmm. Jadi dia percaya Yes. dia itu nggak bisa apa-apa misalnya. Karena Ya, orang tuanya ya, dari kecil seringkali membuli ya, mengejek, ya, ya, membanding-bandingkan. Jadi dia percaya ya. saya mah nggak bisa apa-apa. Saya dibanding kakak saya mah saya kalah lah.
Kakak saya pinter, saya emang nggak pinter. Ya. Kakak saya cantik, saya nggak cantik. Jadi banyak karena bully dari keluarga, dari teman. Maka itu berulang kali sampai dia percaya dia memang jelek, dia memang nggak bisa Seperti itu. apa-apa. Begitu kan? Jadi yang Ya, dia ya. imajinasikan, dia itu ya segitu-gitu aja. Dia nggak bisa lebih dari ini. Dia nggak bisa jadi orang-orang yang sukses. Saya paling segini-gini aja hidup. Di hidupnya dengan apa yang alami. Nah, ya paling begitu aja. Nah, itulah dirinya. Tapi kalau dia baca firman, apa yang dikatakan firman? Janji-janji Tuhan. Engkau anak Allah yang berharga. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tapi kita punya pikiran dari masa lalu, kepercayaan mah nggak bisa apa-apa. Dia bayangkan, ya saya siapa sih saya? Orang dari kampung, orang tua saya aja nggak sekolah, saya juga nilainya segitu-gitu aja. Jadi dia membatasi, padahal Tuhan berjanji dia jadi orang yang hebat di tangan Tuhan. Nah, ini dia. Kamu mau tetap tinggal dengan imajinasi masa lalumu yang batas itu, atau engkau mau berubah, katanya, oleh pembaruan pikiran, pembaruan imajinasi. Kau tinggalkan kepercayaan salah, kau lebih percaya apa kata Tuhan. Jadi kau berkata kepada dirimu sendiri, Tuhan berjanji, Tuhan mau pakai hidup saya dahsyat. Saya percaya itu akan jadi. Nah itu kembali dia bayangkan. Waduh, Tuhan akan memegang tangannya sesuai Yesaya. Kau akan disertai Tuhan. Nah segala macam dia janji-janji Tuhan, dia pegang, dia bayangkan, dan bahkan dia dibukakan hidupnya ke depan bakal dipakai Tuhan luar biasa. Nah itu bisa dengan imajinasi yang benar. Karena apa? Firman. Tapi imajinasi yang salah apa? Tipu daya dari perlakuan orang, keluarga, dari ya itu iblis pakai untuk membuat kepercayaan salah atau tipu daya dalam pikiran. Nah, berarti memang belief itu sangat dipengaruhi oleh gambar diri ya, Kak. Jadi memang berarti belief mempengaruhi gambar diri. Betul. Imajinasi tentang dirimu itu gambar dirimu. Oh, I see. Ya. Imajinasi itu kan gambar. Ketika kita mengimajinasikan bentuknya visual, begitu. Itu gambar. Berarti diri. Memang sangat terkait erat dengan identitas rohani ya, maksudnya keyakinan kita, siapa kita di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam kita. Kalau kita sudah yakin, gambar diri kita utuh, imajinasi kita juga akhirnya penuh dengan istilahnya kehendak Tuhan, firman Tuhan. Mungkin itu kali ya yang di Filipi 4 ayat 8 ya, Kak ya. Pikirkanlah semua itu yang baik-baik. Ya sebenarnya you are what you eat lah. Imajinasikan yang baik, yang bagus, yang indah, yang benar ya semua, yang murni. Jadi memang itu hasil dari semua masa lalu kita yang harus kita buang. Ya, kita ganti dengan apa kata Tuhan. Nah, ini betul. Ibaratnya pikiran kita itu kayak hard disk komputer ya, Kak Budi ya. Di input data apa, ya keluarnya itu. Di input data yang salah, keluarnya ya hasil yang salah. Mau nggak mau, format ulang nih. Transformasi hati nih akhirnya nih. Saya kasih contoh di bangsa Israel. Bangsa Israel 400 tahun lebih jadi budak di Mesir. Mental budak. Tetapi Tuhan berjanji membebaskan mereka dari Mesir, dibawa keluar untuk dikasih tanah perjanjian. Ya. Lalu Musa memimpin bangsa ini keluar sudah dari Mesir. Tapi apa yang terjadi? Mereka sampai di padang gurun dan mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian, bukan? Mereka mengirim 12 pengintai. Tolong kita cek dulu musuh kita posisinya bagaimana. Karena kalau kita masuk, kita akan siap berperang, ya kan? 12 pengintai mewakili 12 suku. Tapi apa yang terjadi? Mereka pulang, ada 2 versi berita. 10 pengintai membawa berita buruk. Kabar busuk katanya ya. Mereka menceritakan betapa dahsyatnya lawan mereka. Orang-orang raksasa katanya ya. Mereka orang ini yang kuat-kuat, mereka bisa makan kita katanya. Kita dimakan.
Bahkan katanya kita ini dianggap kayak belalang. Waduh, bukan kayak manusia lagi, kayak belalang. Udah disentil, mental. Sepele. Iya, jadi udah nggak ada artinya. Kita nggak sebanding. Pasti kalah, malah mendingan pulang ke Mesir daripada masuk mati kita. Jadi berita busuk ditaburkan karena sebetulnya memang mungkin itu benar. Bangsanya ada bangsa yang besar, yang kuat. Tapi mereka tidak bisa melihat janji Tuhan. Yang dilihat mata jasmaninya, yang lihat secara fisik memang orang raksasa. Betul ya? Tapi dua pengintai lainnya, Yosua, Kaleb, berbeda. Berita baik, kabar baik. Dikatakan walaupun mereka itu hebat, tapi kita lebih hebat. Bersama Tuhan kita pasti menang. Tapi ya, kalau di voting kalah suara. 2-10. Akhirnya yang 10 pengintai berhasil menghasut bangsa Israel ini percaya dan takut. Akibatnya apa? Takut. Dan akhirnya mereka apa? Tertahan di padang gurun. Ya, bayangin, tertahan 38 tahun. 2 tahun memang perjalanan-perjalanan, 38 tahun itu stuck di satu tempat. Ya, tertahan. Sampai Tuhan berkata, aku nunggu yang 20 tahun ke bawah ini yang akan boleh masuk, sedangkan yang tua-tua yang akan habis di padang. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan dengan memakai imajinasinya yang negatif, tidak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa jadi bangsa pemenang. Karena sudah kalah mentalnya, ya kan? Dia dibinasakan semua, yang 20 tahun yang baru lahir. Jadi kalau 20 tahun, itu berarti lahirnya di padang gurun semua. Tidak pernah punya mental budak Mesir. Ya, jadi mentalitas budak ini yang membuat mereka nggak pede. Padahal Tuhan sudah tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Betul. Sudah betapa hebat Tuhan menunjukkan maha kuasa. Tapi tetap mentalitas. Mereka tidak pede bisa menang. Ya, bahkan beritanya besar-besar begitu. Tetapi akhirnya 20 tahun yang lahir di padang gurun, ini yang benar-benar tidak ada kenal budak Mesir, mereka dipercaya masuk bersama Yosua, Kaleb. Nah, pas dicek di dalam di kota, di waktu di Kanaan, mereka masuk, lalu orang Kanaan, bedanya apa? Bilang begini, kami sebetulnya sangat takut sama orang Israel. Kami ini dengar Tuhannya Israel membelah Laut Merah. Wah, ngeri kami. Kami nggak ada apa-apanya, pasti kami kalah. Jadi justru bangsa yang raksasa itu yang ditakutin sebetulnya sudah kalah sebelum bertanding. Mereka takut sama kita, nah kalau kita takut sama mereka kan kebalik. Harusnya kalau tahu bangsa itu udah ketakutan, udah nyerbu aja sudah kalah itu. Coba itu kalau kita benar-benar ini gara-gara pengintainya ini kurang canggih jadi mata-mata itu. Buzzer. Aduh. Nah, harusnya dicek betul. Nah ini setelah masuk benar-benar Tuhan kasih tanah perjanjian itu. Jadi ini seringkali dalam hidup kita mentalitas masa lalu kita. Akhirnya kita lebih percaya masa lalu dan pengalaman sendiri daripada firman. Nah, itu membuat kita kalah total. Betul ya? Yap. Jadi memang siapa yang pernah ngomong ya, apakah Joyce Meyer atau siapa, our mind is the real battlefield ya, ya. Pikiran kita itu medan tempur yang sebenarnya ya. Kelihatannya nggak kelihatan nih adem ayem, tetapi pikiran kita tuh selalu bertempur antara firman Tuhan sama firman bukan Tuhan. Antara kebaikan, keburukan, akhirnya kebenaran dan tipu daya. Sehingga akhirnya kita mau pilih percaya mana, seperti itulah kita akan jadinya. Makanya, nah, memang itu yang krusial, betul Kak? Ya, kunci kemenangan kita adalah bagaimana kita mencari firman. Nah, saya kasih ilustrasi yang berikutnya adalah imajinasi kita ini adalah rahim rohani kita. Rahim rohani. Kalau ibu-ibu yang punya rahim ingin mengandung, maaf ya, dia harus berhubungan dengan suaminya yang ada benih sperma. Ya, ketika mereka berhubungan intim, benih itu masuk kepada rahimnya, terjadi pembuahan, akhirnya ada kehidupan, ya, ada janin, kemudian bertumbuh, 9 bulan lebih akan lahirlah bayi yang dirindukan, betul ya. Nah, proses yang sama terjadi di dalam imajinasi rahim rohani.
kita harus mendapatkan benih. Benih itu firman. Jadi Yap. ketika kita memakai imajinasi kita mencari firman. Contoh, saudara merindukan bayi, betul? Saudara ingin berhubungan intim dan akhirnya terjadi pembuahan. Nah, begitulah saudara ingin kesembuhan ketika saudara sakit. Saudara cari firman tentang kesembuhan. Saudara bersekutu dengan firman. Saudara berdoa. Dan ketika dalam berdoa, menyembah, membaca firman, Tuhan bicara. Tuhan kasih ayat. Nah, itu proses benih-benih firman tertanam di dalam imajinasi saudara. Ketika dapat ayat, dapat kesentuhan, ada orang menubuatkan, ada peneguhan dan segala macam, itu sudah benih-benih yang ditaruh di dalam rahim kita. Sekarang kita proses. Betul ya, proses. Ada proses di dalam kandungan. Betul? Makin besar, makin besar, makin besar. Nah, itulah proses kita mengimajinasikan. Kita bayangkan, kita doakan, kita perkatakan. Ya, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman. Firman-firman diucapkan, confess, ya. Kemudian kita bayangkan lagi. Dan Tuhan tiba-tiba memberi pencerahan lagi. Kita tambah ngerti, kayak begitu Tuhan. Saya pasti sembuh. Kata dokter, 6 bulan lagi hidup saya pasti mati 6 bulan lagi. Tapi kalau saya sudah baca firman, kok saya dapat oleh bilur Yesus saya sembuh. Lalu dia bayangkan, ketika wanita pendarahan memegang jubah Yesus. Dan Yesus berteriak, siapa yang memegang? Saya bayangkan Tuhan, saat ini saya pegang jubah Yesus. Dia bayangkan betul kejadian perempuan pendarahan itu. Dan dia dapatkan betul, mengalir kuasa dari jubah Yesus. Dan dia mengalami kesembuhan. Dia lihat Yesus memandang dia. Itu proses yang di Alkitab itu seperti real dalam imajinasi dia. Dan pribadi dialah itu wanita itu. Dan dia akhirnya terima kesembuhan itu. Nah, itu proses di dalam imajinasi akan firman. Jadi firman itu dapat, dia bayangkan, dan dia makin confirm, makin teguh, lahirlah bayi pada waktunya Tuhan. Sembuhlah dia sesuai jadwal yang Tuhan sudah tetapkan. Kairosnya Tuhan. Nah, itu Kairosnya Tuhan. Iya. Jadi ada proses dan ada penggenapan nanti. Hasil. Ya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan, ada satu pertanyaan dari teman kita, saudara Sobat Abatox, Pak Freddy Kaunang. Apa beda berimajinasi dan beriman? Nah, ini menarik karena nyambung sekali yang Kak Budi barusan sampaikan. Berimajinasi, tetapi di dalamnya ada iman. Apa bedanya? Apakah itu berkolaborasi atau gimana itu, Kak? Iman bergandengan tangan dengan imajinasi, jelas. Ya. Jadi, yang kita imajinasikan firman, betul ya? Ya, ketika kita imajinasikan firman, akhirnya jadi iman, betul? Tapi juga, ya kan? Jadi betul. Iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi ketika baca firman, kemudian dibayangkan, didoakan, direnungkan, tueng, dia percaya. Itu buat saya. Firman ini buat saya. Kan banyak firman. Tapi ketika baca satu ayat, kayak tueng gitu, kayak rema begitu kalau orang bilang ya. Itu buat saya. Lalu dia bayangin lagi, wah benar Tuhan, saya sangat percaya. Itu iman. Jadi dari proses imajinasi itu iman. Nah, iman juga membuat imajinasinya berkembang. Makanya ada ayat di Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari baca kata pengharapan di Alkitab, itu tidak lain adalah imajinasi. Jadi iman adalah dasar dari apapun yang kita imajinasikan. Ya, jadi saudara, kalau sudah dapat firman dan saudara sudah dapat iman, kembangin terus, imajinasikan terus. Jadi firman-firman yang sesuai, yang memang kau butuhkan, kau cari. Misalnya begini, saya kasih contoh. Iman adalah dasar. Kalau engkau mau bikin kue, engkau perlu bahan dasar. Betul ya? Kau cari tepung terigu, engkau kumpulin, itu ada gula, ada telur, ya, ada semua yang dibutuhkan lah ya. Kau kumpulkan semua, lalu kau olah sampai jadi kue. Nah, ketika kau butuh kesembuhan,
Kau cari ayat-ayat firman, cerita-cerita tentang kesembuhan. Kau renungkan, renungkan, renungkan. Tiba-tiba ada cerita yang muncul seperti begitu. Nah, ketika kau dapat itu cerita, wah, ini saya. Nah, itu adalah bahan dasarnya sudah kekubur, diolah dalam imajinasi, jadi. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Iman adalah bukti dari segala yang tidak kelihatan. Contoh, saudara mau beli mobil, tapi ke showroom ternyata mobilnya masih inden 6 bulan. Lalu saudara bayar DP. DP kan? Bayar, udah. Lalu bawa kwitansi DP. Ya, pulang ke rumah. Langsung teriak sama istri sama anak-anak. Mami, anak-anak, kita sudah punya mobil. Langsung anak-anak nengok keluar. Mami, istrinya nengok keluar. Mana mobilnya, Pak? Ini kertas kwitansi DP. Nah, saya mau nanya, saya bohong atau tidak? Kalau saya itu sudah enggak dong. Enggak ya? Enggak bohong. Iya ya? dong. Kita bohong atau enggak? Enggak bohong ya? Enggak dong, Kita Pak. benar-benar punya mobil. Benar, bukannya Iya. bohong. Ini kwitansinya. Ya, buktinya ada. Kan iman adalah bukti dari segala yang tidak kelihatan. Mobilnya belum kelihatan. Tapi ada bukti kwitansi. Lah, kapan itu jadi kelihatan? 6 bulan lagi inden. Nah, ketika selama 6 bulan kita terus ngaku, bisa ditanya temennya, Pak udah punya mobil? Sudah. Bukannya bohong. Mana mobilnya? Oh, masih inden. Ya, benar kan? Sudah punya mobil, cuma nah ini namanya de jure sama de facto. De jure secara legal saya sudah punya mobil, sah punya mobil. De facto nunggu 6 bulan. Nah, selama penantian saya boleh tetap mengakui saya punya mobil, enggak bohong. Dengan kesembuhan sama, dengan janji Tuhan sama, apapun. Ketika engkau sudah dapat, kan dari dapat sampai itu jadi realita, kadang perlu waktu. Nah, nunggunya ini, indennya ini, ya. Nah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Di sorga sudah ada, cuma turun ke bumi, entah pakai apa itu ya, Grab, apa Gojek atau apanya, itu perlu waktu. Dari proses. Tuhan transfer dari sorga ke bumi perlu waktu, ya kan? Banyak hal ya, kenapa perlu waktu ya? Ya, itu memang janji Tuhan. Contoh Abraham. Abraham disuruh keluar dari kampung halamannya menuju tanah perjanjian. Betul ya? Lalu dijanjikan bukan cuma dapat tanah, tapi jadi bangsa yang besar. Padahal dia sudah opa-oma. Tidak mungkin punya anak. Bagaimana jadi bapak bangsa besar? Anak satu aja tidak punya. Dia mati, habis semua keturunannya. Tidak ada lagi generasi Abraham berikutnya. Betul lah. Bagaimana jadi bangsa? Tapi Tuhan suruh apa? Imajinasi. Lihat bintang di langit. Bayangkan betapa banyaknya nanti keturunanmu. Tiap hari lihat langit ada bintang malam hari. Siang hari nginjek pasir di padang gurun. Jadi ketemunya di bawah ada pasir, di atas ada bintang. Suruh ngerenung terus, suruh mengimajinasi. Setiap hari. Yang membuat dia di maintain, di prosesnya maintenance-nya itu terus ada. Tiap hari, karena apa? Percaya. Berapa lama? Kalau kita lihat total 25 tahun. Bukan 9 bulan kayak ibu hamil. 25 tahun. Itu juga gara-gara tahun ke-10 kepleset. Ditawari istrinya, kayaknya janji Tuhan belum tentu benar. Mungkin Hagar aja. Kamu sama Hagar nanti ada anak. Mungkin shortcut, itu anaknya. Shortcut ya, Kak? Shortcut, jalan pintas. Waduh, akhirnya kepleset. Ya kan? Nah, gara-gara sama Hagar ada Ismail. Padahal Tuhan tidak janji Ismail. Ya kan? Tuhan mau janji dari Sarah. Akhirnya apa? Kelewatan tambah 15 tahun. Jadi tahun 10 kepleset, akhirnya nambah 15 tahun, ada Ishak. Seandainya mungkin waktu itu dia taat, tidak kepleset, mungkin ya, saya nggak tahu persis, bisa lebih cepat. Nah, lama selain lebih cepat, ya nggak ada masalah. Lebih cepat mengubah sejarah dunia, Kak. Ya, nggak ada masalah yang hari ini sampai timbul perang dunia dan segalanya, ya kan? Ya, aduh. Kalau Anda semua sudah pegang apa yang Tuhan katakan, imajinasi, di maintain terus tanpa engkau langgar ketaatan.
Ya. Semua janji itu nggak pernah Tuhan tunda-tunda. Tuhan punya kairos yang Yes. terbaik. Amin. Tapi yang bikin nunda ya kitanya, yang nakal, yang iseng, yang ini. Karena kita tidak fokus sama janji dan mengimajinasikan, kita ke distract. Dunia Ya. tawarkan, iblis tipu, wah itu serangannya. Ya. Bertubi-tubi, akhirnya meleng, distract. Ya. Nggak percaya lagi, Ya. ragu-ragu lagi. Tuhan bilang, gimana sih? Sudah depan pintu rumah lo tinggal dikasih, sekarang kamu nggak percaya. Ya sudah, aku muterin dulu dah. Kata Tuhan. Iya. Aduh, nunggu lagi. Tunggu kita siap. Ini problemnya. Ya, Kita betul. nggak siap. Ya. Sebetulnya bukan Tuhan tunda-tunda. Kitanya belum siap. Yes. Yang saya sangat dapat toeng tadi itu ketika Kak Budi ngomong mengimajinasikan firman menghasilkan iman. Itu sudah sangat formula yang sangat simpel dan menjawab banyak pertanyaan. Karena kalau kita mengimajinasikan selain firman, jadinya bukan iman, Kak. Jadinya Oh, iya. ketakutan, jadinya gambar diri yang salah, false belief. Jadi akhirnya imajinasi itu sebenarnya netral dan sebuah metode. Tetapi kontennya, ketika di kontennya firman, itu akan jadi iman. Nah, itu akhirnya yang segala sesuatu yang dahsyat dari Tuhan kita bisa terima karena memang kita mengimajinasikan firman dan itu menjadikan iman. Wah, ini saya diberkati sekali dengan statement ini. Ya, Tergantung apa yang kita imajinasikan, seperti itulah kita akan menuai hasilnya. betul. Nah, ada beberapa hal. Pertama tadi, mengimajinasikan yang negatif, yang buruk. Ya, Itu jelas Ya. malah ketakutan, kekhawatiran, putus asa. yes. Nah, yang benar mengimajinasikan firman. Jadi, yang Ya. diimajinasikan itu firman. Firman itu kata-kata. Ya. Tapi dari kata-kata bisa tercipta gambar. Betul kan? Ya. Ya. Kalau engkau berkata, Tuhanku luar biasa. Ngomongnya kata-kata Yes. Tuhanku luar biasa. Tapi dibayangkan. Waduh, Tuhan itu besar, pencipta langit bumi. Wow, Tuhan itu megah, Tuhan itu perkasa. Itu mencipta bukan cuma verbal, tapi visual. Jadi itu Yes. yang diimajinasikan. Nanti Tuhan Ya. kembangkan itu. Karena Roh Kudus di Ya. dalam kita membantu kita bisa berimajinasi yang benar. Gitu. Tapi ada yang ketiga yang salah. Jadi dia mengimajinasikan yang positif, tapi bukan dari firman, dari egonya. Saya sukses, Oh. saya kaya, saya. Jadi ini motivator dunia. Nah, Kamu ya, confess, kamu bayangkan. Wah, bahkan kadang-kala bayanginnya kelewatan. Mobil orang ditumpang tangan. Ini mobil saya. Itu nanti orangnya kelihatan marah. Nanti. Ya kan? Wah, kepemilikannya besar sekali tuh ownership-nya. Nah, tapi sumbernya bukan Tuhan. Sumbernya Iya. adalah egonya. Dia mau egonya apa? Pengen apa tadi? Sukses, kaya, begitu ya. Nah, ini sumbernya yang salah. Ya, walaupun bukan negatif I dalam see. arti saya pasti Ya, gagal, ya. saya pasti mati. Itu kan Ya, negatif. Ini benar, saya maksudnya positif. Saya kaya, saya jadi pemimpin apa? Tapi sumbernya ambisi, sumbernya ketamakan, sumbernya ya itu tadi duniawi. Nah, itu yang motivator tawarkan dan ini bahaya. Kenapa? Kalaupun sampai dia sukses, bisa saja karena dia omongin terus dan dia punya motivasi untuk do the best, akhirnya dia sukses. Tetapi dengan kekuatan sendiri ya, nanti ya Tuhan tegur keras itu. Nanti dikatakan ya tertulah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, ya kan? Jadi dia akan hancur juga. Nah ini dia. Nah kecewa lagi. Padahal Tuhan nggak janji begitu kan? Dia punya motivasi. Nah itu yang ketiga yang harus cermati. Kita jangan sembarangan mengimajinasikan yang bukan firman atau bukan janji Tuhan. Tapi keinginan kita sendiri, egoisnya kita. Ini menarik, Kak, karena memang saya kepikiran tadi untuk nanya ke Kak Budi, imajinasi, bedanya imajinasi dengan ambisi, dengan asumsi, terus kemudian dengan apa, ternyata memang kontennya ya. Kalau mengimajinasikan firman jadi iman, mengimajinasikan hal yang buruk jadi ketakutan, kekhawatiran, mengimajinasikan kekuatan diri sendiri akhirnya jadi ambisius, jadi narsis, seperti itu ya, Kak? Ya,
Ya, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Jelas Nah, sekali nih contoh, akhirnya. sekarang Wah. kita hidup di sosmed ya. Dunia sosmed itu Ya. dunia visual. Instagram, Facebook, ya, YouTube. Kita tonton kesuksesan-kesuksesan dunia. Betul ya? Kita tonton Mm-mm. artis Korea kita tonton hamba Tuhan hebat kita tonton Ya, ya, semua yang hebat-hebat ada di sana semua. Lalu kita ya. semua bayangkan, wah saya pengen jadi kayak orang ini. Tapi bukan dari Tuhan. Hmm. Dia Ya, kepengen karena idolanya. Sampai ada ya. yang potongan rambutnya persis, sampai kadang sampai nekat operasi plastik sampai mirip-mirip persis, segala macam. Karena itu imajinasi dia tentang idola dia. Nah ini dunia, godaan dunia. Yes. Bukan Tuhan mau. Kalau Tuhan panggil, contoh, saya ini backgroundnya orang yang mediocre. Karena apa? Papi saya cuek. Dan saya jarang Hmm. ditanam identitas yang benar dari kecil ya. Papi saya tidak pernah meneguhkan, Budi, kamu ini mau dipakai Tuhan. Budi, kamu ini punya Yesus yang tanpa batas. Papi saya nggak bertobat, makanya nggak pernah ngajar begitu sama saya. Hmm. Dan papi saya pun Hmm. tidak punya waktu untuk saya karena dia sibuk bekerja. Jadi saya Ya, tidak punya identitas. Saya jadi orang ya. biasa-biasa, mediocre ya. Kadang-kala dibully di sekolah, karena kadang saya tuh jadi ketawaan teman ya. Nah saya Hmm. waktu saya uh, percaya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, saya masih banyak pelin-pelan. Saya masih nggak pede, walaupun saya sudah anak Tuhan. Dan saya baru sadar, ini ada yang salah tentang identitas, tentang gambaran tentang diri saya. Ya. Saya belum dapat firmannya bicara apa, tapi masih belum nyambung sama pikiran saya. Hmm. Ya, saya membatasi diri saya. Sampai saya minta di cover, dimuridkan oleh pemimpin di gereja. Pak, saya mau dimuridkan, saya mau ditolong Pak. Saya mau ditegur kalau saya sempat pikirannya salah, saya diingetin Pak. Gitu. Saya minta di cover. Lalu memang dia atau beliau bersedia, dan apa yang diajar saya dikasih kepercayaan. Dan saya selalu didorong. Sampai satu hari, setelah dia sudah cukup menggembleng saya ditanya sama dia, Budi, kamu sudah puas sampai seperti ini? Saya jadi tangan kanannya, artinya ajudannya lah ya. Jadi asisten pribadinya. Saya bilang, waduh Pak, saya sampai begini udah mujizat, saya senang Pak. Mau sampai begini terus Budi? Kalau dipercaya terus sampai begini, saya puas, saya mau. Nggak mau lebih lagi dari ini. Saya tahu diri Pak, saya ini siapa? Saya begini aja udah puji Tuhan. Langsung dia marah. Iya, iya. Loh, tadi sudah benar, ujung-ujungnya ngaco lagi. Dia bilang. Kamu ini udah jadi seperti ini dibanding 2-3 tahun sebelumnya memang beda jauh. Tapi kenapa berhenti sampai di sini? Padahal Tuhan mau pakai kamu jadi seorang pemimpin. Wow. Mana bisa sih saya Pak? Saya mah bukan pemimpin Pak. Saya ajudan pemimpin, bolehlah. Asisten pemimpin. Kok jadi Second person kalau istilahnya. iya, Ya Pak. betul, Kak. Saya Betul. tuh nggak ada potongannya, apalagi jahitannya, Pak. Nggak ada, Pak, pemimpin. Dia marah. Kamu tuh menghina Tuhan. Tuhan yang ciptain kamu dahsyat, kok kamu nggak percaya. Di situ saya sadar. Langsung saya hancur hati. Saya bilang, Pak, kalau gitu saya berserah total. Terserah Tuhan. Saya nggak mau batasi Tuhan. Sejak hari itu saya breakthrough. Dan saya bisa siap dipercaya lebih lagi. Nah, itu proses berikutnya. Akhirnya saya memang terjadi percepatan di dalam kehidupan saya. Kenapa? Blockingnya sudah dibuang, sudah dihancurkan. Yes. Ya, itu ya penting. Ya seringkali ya tadi kita sendiri yang membatasi Tuhan. Karena imajinasi kita belum menang. Betul. Berarti memang saya nangkepnya, Kak, berarti memang supporting system itu sangat penting untuk membentuk imajinasi kita ya. Komunitas kita, orang-orang, mungkin orang terdekat kita, pemimpin rohani, mungkin ya seperti itu ya, kompak dan pemuritan itu apa ya, esensialnya juga di sini ya Kak ya, untuk membentuk imajinasi kita, gambar diri kita seperti itu ya. Ya. Karena kita kesulitan kalau kita membentuk diri kita sendiri kan, butuh orang lain untuk bisa bentuk kita. Ya. Jadi apa yang kau percakapkan, apa yang kau lihat, apa yang terjadi interaksinya, itu kalau semua yang diomongin negatif, yang dilihat berita-berita hoax negatif, semua akan menjadi input yang terekam di imajinasi dia. Ya betul. kan? Coba di waktu saya punya
beberapa sahabat atau teman yang kena COVID difoto kan di rumah sakit, masuk ICU difoto, terus dikirim ya, tolong doakan, tolong doakan. Nah itu bisa dua hal. Pertama kita lihat atau kita doakan, yang kedua kita ketakutan juga, waduh saudaraku parah begitu, ya salah di mana-mana begitu ya. Apalagi memang ada yang meninggal kan, beberapa kerabat kita akhirnya meninggal ya. Padahal sebelum meninggal video call sama saya, ya kan. Waduh, jadi langsung waktu meninggal itu shock saya. Nggak kebayang kok sampai meninggal. Di atas kertas mestinya nggak meninggal. Jadi saya benar-benar nggak bisa terima. Lalu sampai termimpi-mimpi tuh wajahnya kelihatan itu di mimpi. Dan kematian ya, akhirnya kematian. Wah, saya nggak bisa tidur. 2-3 malam setelah sahabat saya meninggal itu saya nggak bisa tidur enak. Kenapa? Rekam terus. Ketakutan atas kejadian itu, ya kan? Nah ini bahaya. Ini peperangan rohani. Iblis tabur. Memang karena makanya hati-hati nih. Kalau saudara lebih baik ya lihat, buang aja, delete aja. Karena orang nggak bisa dihindari, kirim. Tapi kalau itu membawa yang tidak baik, ya delete aja atau nggak usah delete aja. Itu yang ketakutan. Yang lebih jelek lagi yang pornografi. Nah itu juga. Kalau kita gambar terus juga sama. Ya sama aja jatuh. Ya kan? Gambarnya sudah ditutup tapi imajinasinya jalan terus. Betul ya? Kalau kita pria ya. Iya betul, nempel. Gambarnya jalan terus, malah hidup gambarnya. Padahal itu tadi foto. Di sini kok jalan. Hidup ini. Iya. 3 dimensi, lihatnya 2 dimensi, di sini 3 dimensi. 2 dimensi. Nah, ini iblis pakai. Jadi hati-hati saudara. Makanya jangan perkatakan sia-sia, jangan lihat yang sia-sia. Makanya kebiasaan buruk ini mengganggu proses iman saudara. Bahkan proses intimasi saudara dengan Tuhan. Iya. Jadi memang kalau ibaratnya kita pernah dengar satu statement quote, pada awalnya kita membentuk kebiasaan kita. Akhirnya kebiasaan itu yang akan membentuk kita. Sama juga kita yang memilih untuk apa yang akan kita imajinasikan. Akhirnya imajinasi itu yang akan membentuk kita ya Kak ya. Apa yang kita pikirkan seperti itulah kita akan jadinya. Nah, menarik Kak ketika bicara tentang imajinasi. Kalau imajinasi ini kita pakai dalam membaca firman Tuhan, ini seru juga ya Kak ya. Bayangin jadi live kita ada dalam bagian fragmen kisah-kisah yang kita baca itu. Wah, itu pasti akan beda banget dari yang sifatnya cerita doang sampai akhirnya kita juga ikut masuk dalam adegan syutingnya, adegan TKP-nya, kita masuk dalam TKP-nya. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Bisa ya, imajinasi kita pakai itu oke kan, Kak? Jadi memang perenungan firman yang dalam adalah bukan banyaknya ayat yang dibaca. Tetapi mungkin cuma 1-2 ayat, tetapi dia sampai masuk lebih dalam, bahkan ayat itu jadi suatu situasi yang dia alami. Jadi dia bayangin sampai begitu rupa. Contoh, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Ya kan? Takkan kekurangan aku. Ya. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Langsung bayangin. Tapi bukan sebagai domba, sebagai anak, Bapak kita sedang menggandeng kita ke padang rumput taman yang indah. Kita bayangin, kita tutup mata, kita bayangin ada di taman indah, lalu kita digandeng sama Bapak kita. Dia Bapak yang baik. Lalu kita merasa damai. Betul ya, saudara? Lalu dia bawa kita ke air yang tenang. Bayangkan ada danau di tengah taman. Begitu indah, kita duduk bersama Bapak di pinggir danau. Nah, itu keintiman sama Tuhan. Padahal ayat yang biasa kita baca, tapi hari itu ayat itu hidup seperti film dan kita ada di dalam kejadian itu, kita ikut jalan di taman, itu semua real. Tiba-tiba kita dengar Tuhan bicara, aku mengasihi engkau anakku. Wah itu kedalaman intimasi sama Tuhan, kita bisa nangis, hancur hati. Padahal ayat yang sama kita baca cepet-cepet aja, ya biasa aja, bahkan udah hafal itu ayat. Tapi tidak ada dampaknya apa-apa. Tapi ketika kita fokus, imajinasi, langsung hidup itu ayat. Nah, itu Mak. Betul. Iya, betul Kak. Ini saya coba ketika saya baca ini, Tuhan Yesus mendapati wanita yang sedang berbuat zina. Ketika dia ahli Taurat bawa orang yang berzina,
saya bayangin kalau saya di situ, saya posisinya di mana nih? Kayak gitu kan. Ya. Saya coba Kak bayangin masing-masing. Kalau saya jadi orang yang kedapatan berdosa, ditarik di depan, katakanlah ya, misalnya ditarik di depan gereja, sidang jemaat, terus Ya. kemudian itu masalah hidup dan mati itu sudah. Ya. Ketika saya harusnya mati, ketika Yesus ngomong diampuni, sudah, nggak usah dikasih tahu jangan berdosa, nggak mungkin berdosa lagi sudah. Urusannya sudah hidup dan mati, udah dikasih kesempatan, masih kayak gitu lagi, ampun dah. Kadang-kadang seperti itu ya kalau kita apa ya, kita bisa langsung merasakan suasananya, ketakutannya. Itu bener Kak, saya pernah pernah coba dan wow gitu kan. Beda. Beda dari sekedar cerita biasa sampai akhirnya kita mencoba menyelami masing-masing dari karakter yang ada di situ tuh. Dan Ya. banyak di cerita-cerita yang lain kita bisa coba juga. Ya, benar. Powerful itu Kak. Benar. Contoh satu lagi, Daud versus Goliat. Yes. Secara fisik jelas Goliat raksasa. Daud ya anak muda biasa. Betul? Ya, bukan Ya. tentara loh. Kalau Daud punya kakak-kakak tentara, badannya berotot, ya. Tapi Mhm. Daud itu Mhm. gembala domba. Jadi bukan pasti Mhm. berotot seperti kakaknya yang tentara. Ya. Fisiknya kalah jauh, kalah besar, betul? Secara Betul. pengalaman perang, Daud itu ya memang latihannya memang di padang rumput ya. Tetapi Goliat ini Kopassus terbaiknya Filistin. Mhm. Jadi Mhm. secara perlengkapan senjata, perlengkapan perang lengkap. Daud cuma bawa ketapel, bayangin. Mhm. Jadi di atas kertas tidak bisa tandingan. Tetapi Ya. Daud tidak melihat dengan mata jasmani. Dia melihat dengan mata iman, mata imajinasinya dia. Apa yang dia Yes. lihat? Dia lihat saya ini bangsa yang memiliki Allah yang besar. Filistin ini walaupun raksasa, tapi ilahnya berhala kecil. Jadi Yap. dia lihat Allah sama Allahnya. Allah saya besar, ilah dia kecil. Badan saya kecil, memang badannya Goliat besar. Tapi yang dilihat bukan Hmm. badannya Goliat, Allahnya dan ilahnya dia. Betul. Allah saya besar, Betul. ilah dia kecil. Allah saya pasti menang sama dia. Langsung dia perkatakan, hari ini juga aku akan memenggal kepala. Aku akan menyerahkan mayatmu ke buru-buru. Wah, jadi memang dia sedang melihat dengan mata iman janji Tuhan. Dia melihat Yes. kemenangan Yes. itu. Langsung dia katakan, aku akan. Itu tinggal 30 menit Yes. sebelumnya. Langsung terjadi perlawanan, dia lepas itu batu, nancep di dahinya, roboh. 30 menit berikutnya dipotong kepala. Itu dahsyat. Jadi Dahsyat. kitalah yang membatasi diri kita sendiri. Ya, Dengan apa? Ya betul kan? Kak. Kepercayaan kita yang salah atau kita cuma melihat dengan mata jasmani. Nah, Makanya anak Tuhan kalau seringkali masuk Kak. begitu ya tidak ada bedanya sama orang dunia. Nah, Padahal kamu punya roh Allah yang nah, dahsyat. betul, betul, betul. Nah, seringkali Kak, si jahat, setan ini, dia kan senjatanya cuma satu, tipu daya Kak. Ya, Seringkali dia itu apa ya, membawa raksasa-raksasa itu di apa ya, dipasang di depannya mata kita sampai memenuhi pandangan kita, kita nggak bisa lihat di baliknya itu. ya, Sebenarnya kalau mau dilihat kan kecil. Kalau kita agak mundur jauh, sebenarnya apa yang kita hadapi itu sebenarnya tidak terlalu besar karena ada sesuatu yang lebih besar Tuhan kita di baliknya. Cuman kadang tipu daya si jahat itu dijejelin ke mata kita, ini lo gede banget, ini lo gede banget, masalahmu gede banget. Terus kemudian apa ini hubunganmu retak, apa semuanya digede-gedein sampai akhir bener-bener kayak Daud Goliat itu kan intimidasi kan Kak sebelumnya itu kan. ya. Sampai semua orang kan akhirnya kan ketakutan. Ya makanya seringkali kita itu ya kemakan tipu dayanya si jahat sampai akhirnya mikir raksasa itulah yang terbesar sedangkan kita lupa bahwa ada yang lebih besar daripada apa yang kita sangka terbesar itu. Jadi ada Ya 3 betul Kak. level kebenaran. Pertama tipu Nah, daya. Tipu daya ya. jelas itu dari iblis ya. Tapi ada yang Hmm. kedua ini fakta. Nah, fakta itu yang Hmm. mata jasmani, ya. Yang ketiga kebenaran. Ini yang sesuai firman. Betul ya? Contoh, Ya, betul. faktanya kamu sakit parah. Kanker stadium terbukti oleh hasil laboratorium, terbukti oleh semua analisa dokter spesialis. Betul memang kanker stadium 4. Lalu iblis kasih tipu muslihat.
kamu pasti segera mati. Kamu nggak ada Hmm. harapan hidup. Kamu akan tambah parah, tambah nyeri. Kamu akan menderita sakitnya luar biasa. Ini iblis nambahin Ya. bumbu-bumbunya nih ya. Tapi kita baca firman, oleh bunuh Yesus aku sembuh. Nah, jadi Ya. ada 3 level informasi. Apa kata iblis, apa kata dunia, apa kata Tuhan. Mau Yes. imajinasi yang mana? Kalau diimajinasikan kata dokter, ya udah sesuai dokter jadi, Pak. Kalau menurut iblis, ya makin putus asa langsung mati, saking ketakutannya gitu. Lebih cepat Tapi malah. lebih cepat mati karena saking ketakutannya, padahal nggak secepat itu harusnya. Tapi ini menurut kata Tuhan, mujizat. Jadi sekali Ya. lagi perang informasi itu di dalam Betul. pikiran kita. Kita mau percaya Betul. mana? Betul. Itu saja Ya. masalahnya. Ya. Semuanya balik lagi pada keputusan kita, pilihan kita, apa yang akan kita imajinasikan. Ya. Jadi memang kita harus pegang kendali ya Kak, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan. Kalau kita istilahnya slow-slow aja, pasrah-pasrah aja, ya dengan senang hati si jahat akan mengambil alih kendali gitu kan. Jadi memang bahaya juga apa yang kelihatannya benar seperti Kak Budi tadi sampaikan yang level 2 tadi, Ya. fakta. Ya semua orang ngomong memang faktanya seperti itu. Tapi apakah Makanya kita berhenti sampai di fakta? waktu COVID awal-awal tahun lalu kita waduh baru tahu COVID ya. Tiap hari Ya, berita tentang COVID dan kita ikutin, yes ikutin, Kak, ikutin. betul. Lama-lama ketakutan mulai muncul ya. Iya betul. Ngerian, betul ya. Betul. Lama-lama saya Betul, betul. pikir, aduh itu film atau siaran TV tidak ada yang lain selain COVID. Ya sampai hari ini pun demikian ya, beritanya Iya, COVID. iya. Tapi saya sudah tidak ngikutin lagi. Saya nggak mau ngikutin lagi. Lebih baik di masa pandemi ini saya mesti buat apa? Daripada ngeliatin yang mati hari ini berapa orang. Yes. Betul nggak? Iya, Kalau cuma betul. ngeliatin hari ini udah Betul. mati berapa orang, kamu hasilnya apa? Lebih baik di Betul. masa yang terbatas ini kita akan melakukan perkara-perkara besar. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi, Iya, iya. perhatikan apa yang kau renungkan. Apa yang masuk, input yang kau terima itu apa. Itu penting. Iya, betul, Kak. Makanya itu ya, itu juga saya teringat ayat jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Ya, karena di sana terpancar kehidupan. ya, Ya, apa yang kita tanam dalam hati, dalam pikiran, ya seperti itulah akhirnya buahnya kan seperti itu. betul, betul. Ya, ya. Benar-benar memang pikiran kita adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Nah, Kak, kalau boleh, ini kan kita bicara tentang imajinasi, tentang hal-hal yang rohani. Apakah apakah bisa kalau hal-hal yang sifatnya ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari Kak, dalam pekerjaan kita, dalam kita apa ya, melakukan parenting, ngasuh anak-anak kita, dalam kita apapun yang biasa kita kerjakan. Imajinasi juga tetap berperan penting ya Kak dalam membentuk segala sesuatunya ya. Ya. Misalnya kamu sedang berdoa ya. Contoh, Mm-mm. keluargamu ada yang belum bertobat. Ya, Iya, iya. misalnya orang tua, mertua, saudara belum bertobat, saudara terlibat, betul ya? Itu hal yang biasa. Kita doakan, kita doakan. Mm-mm. Hari ini posisinya dia belum bertobat, posisinya sedang melawan Tuhan, posisinya terikat mamon, betul ya? Kita doakan, kita doakan. Lalu kita bawa dia kepada Tuhan, kita bayangkan, Tuhan, aku mau dia bertobat, aku mau dia bertobat. Lalu tiba-tiba kita bisa bayangkan, dia orang yang sedang keras hati itu tiba-tiba kita bayangkan tersungkur menyembah Tuhan. Kita bayangkan itu seperti real. Tuhan, aku rindu dia bertobat, aku rindu dia menyembah Engkau Tuhan. Nah, itu seperti proses doa syafaat kita, tapi sudah memakai imajinasi kita. Dan saya Yes. percaya itu akan terjadi. Begitu. Jadi sesuai Iya, janji iya. Tuhan, kamu dan isi rumah tanggamu akan diselamatkan. Satu orang di keluarga selamat, seluruh isi keluarga selamat. Kita bayangkan janji Tuhan, maka itu harus terjadi. Kalau kita nggak Iya. bayangkan, kadang-kadang cuma ngomong-ngomong doang, kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Nah, itu yang bikin Hmm. kita kadang bisa berhenti berdoa. Tapi yang mempertahankan seperti Abraham begitu lama, bisa bertahan, ya menunggu janji Ya. Tuhan. Karena imajinasi, memaintain, ya Ya, iman ya. kita tetap eksis, tidak putus asa, tidak putus harapan. Itu penting. Ya, ya. Imajinasi kita Nah, jaga. Betul.
Makanya saya jadi teringat satu quote, everything is created twice. First in our mind and then in reality. Semuanya itu diciptakan dua kali. Pertama di pikiran kita, kemudian baru dalam realita. Ya, Nah, ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana caranya mencegah kebutaan imajinasi ilahi ini? biasanya sekali lagi ada blocking dari masa lalu atau dari contoh aja, contoh. Ada orang susah menyembah Tuhan lebih inti. Ya. Jadi kalau doa tidak bisa lama, itu gampang ya. Kita kalau doa tidak bisa lama. Kita kalau doa tidak bisa kusuk, betul ya. Kita kalau Ya. doa banyak gangguan. Ya, lagi mau doa, itu depan belum dikunci apa sudah dikunci ya. Pikiran muncul. Itu kompor udah dimatiin atau belum ya. Iya, Ada betul. pikiran ganggu ya. Betul. Tiba-tiba kita Betul, keluar, betul. ngecek pintu, ngecek kompor, ada aja gangguan ya. Iya. Lagi-lagi mau doa, mesti telepon si itu nanti terlambat itu, aduh, nggak ada aja. Nah, orang Betul, yang betul. pikirannya kacau karena kita ya tadi banyak tekanan ya, dan kita juga mungkin banyak serangan-serangan atau punya kebiasaan buruk ya. Saudara menikmati Nah. dosa, saudara imajinasi pasti ya. Jadi imajinasi ini sudah dipakainya udah nggak benar ya, dengan kesibukan kerja, dengan kesibukan dunia, dengan kenikmatan dunia, ini akan jadi blocking. Saudara tidak bisa nyembah Tuhan, imajinasikan Tuhan. Itu penghalang. Ya. Makanya rata-rata akibatnya jelas. Nggak bisa intim, nggak bisa lama doa. Nah, saudara mesti ngalami transformasi hati. Dan saudara benar-benar bertobat, tinggalkan semua kepercayaan salah itu. Dan kalau ada kenikmatan dosa, saudara buang. Itu udah imajinasi sia-sia, palsu yang kita sudah nikmati. Buang. Dan saudara berseru sama Tuhan. Tuhan, bawa aku lebih dalam. Aku berseru, Yap. Tuhan. Aku mau lebih mengenal Engkau. Masa sih Bapa di sorga tidak tarik Engkau lebih dalam? Kalau Engkau rindu, Yes. cukup dengan kerinduan itu membuat Tuhan langsung bawa cepat. Jadi saudara jangan menyerah ketika saudara sedang terhambat ya untuk lebih intim. Ketika saudara ikut mesbah Koramdeo, yang lain pada nangis-nangis, saudara cuma jadi penonton, liatin situ, liatin sini, liatin orang lain doa nangis, saudara bengong aja. Tuhan, jangan lewatkan saya. Semua dilawat, saya kok dilewat. Saya mau dilawat juga. Saya mau ngalami pagi ini atau malam ini. Tuhan jamah. Jadi sebetulnya stop untuk menonton, stop untuk hanya lihat-lihat. Kau dan Tuhan berseru. Kau berseru sama Tuhan. Kau minta Tuhan bawa lebih lagi. Pasti Tuhan akan. Tinggalkan semua tadi. Kepercayaan salah. Tadi kalau ada gangguan-gangguan langsung buang aja. Saya sedang fokus sama Tuhan. Pokoknya nggak boleh diganggu. Ini saya khusus sama Tuhan. Itu aja sih. Jadi harus Ambil keputusan ya yang penting ya. Keputusan, ada kerinduan. Sampai jebol, nanti Tuhan akan latih kita terbiasa intim. Sama dengan dengar suara Tuhan. Kalau kau sudah sekali dengar, nanti lebih sering dengar, nanti sudah terbiasa dengar suara Tuhan. Iya. Jadi imajinasi sama. Kalau sudah benar makainya, nanti sudah terlatih. Jadi itu udah sehari-hari. Merenungkan Tuhan langsung masuk. Udah. Filter otomatis ya Kak ya? Disiplin rohaninya udah dapat. Iya, iya. Filternya udah otomatis ya kalau udah terbiasa. Sudah ya udah auto lah ya, auto reject kalau misalnya ada yang nggak bener gitu ya. Kalau di gadget settingannya udah bener gitu. Ini settingannya udah bener. Kalau ini Kalau nggak bener, salah, iya. Banyak gangguan karena salah settingan. Iya. Iya. Salah settingan, factory reset aja Kak. Di format lagi. Harus default ya, heaven default. Jadi Iya. surga mesti. Iya. Iya. Nah, memang powerful banget ketika kita bicara tentang imagination. The power of imagination ternyata memang benar-benar sangat powerful karena itu ranah di mana Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat ya. Iman bekerja di situ, terus kemudian doa bekerja di situ. Semuanya bekerja melalui kuasa imajinasi atau kuasa pikiran. Ya itu sih luar biasa Kak dari apa yang kita bahas malam ini Kak. Nah, Kak Budi, kalau boleh Kak Budi, ada satu closing statement untuk kita bisa ingat
dari The Power of Imagination malam hari ini, apa Kak Budi yang bisa Kak Budi sampaikan pada kita semua untuk kita bisa ingat, Kak? Ya, saya mau bersaksi ya, saya tutup dengan kesaksian. Satu hari, kita kira-kira tahun 90-an berapa itu, saya nggak pernah lupakan. Saat itu kami di Abalaf ada doa kesembuhan. Jadi ada malam Ya. tertentu kita bikin malam kesembuhan. Lalu pemimpin bergiliran untuk melayani malam kesembuhan itu. Ya, nah saya paling takut karena saya tuh kalau doain orang sakit nggak pernah sembuh. Gitu. Bahkan kalau saya sendiri sakit, saya doain juga ya nggak sembuh-sembuh juga. Artinya ya bukan sembuhnya mujizat ya. Jadi saya tuh paling nggak pede kalau sudah doa kesembuhan. Ya, tapi namanya pemimpin digilir ya. Akhirnya dapat jadwal saya. Waduh, saya pagi-pagi sebelum malam nanti saya pimpin KKR kesembuhan, saya doa. Tuhan, kalau boleh hari ini jangan ada yang pakai kursi roda, jangan sampai ada yang ambulan parkir di depan gereja. Tuhan, hari ini kalau boleh yang batuk pilek yang ringan-ringan Tuhan. Ya kan biasanya tuh ada kursi roda, ada ambulan. Iya, serem-serem ya, Yang kelas berat ngeri-ngeri ya. pokoknya ya. Dari Tuhan tolong saya jangan permalukan hambamu Tuhan. Oke. Akhirnya saya datang waktu itu masih di Speed Plaza. Wah, banyak juga. Hampir 200-an orang hadir ya di auditorium itu. Terus saya lihat ya kayaknya nggak ada yang parah ini. Nggak ada kursi roda, nggak ada semua kan. Wah, puji Tuhan, Oke. ringan-ringan ya. Puji Tuhan. Lalu kan sudah hukumnya mesti altar call kesembuhan, betul ya? Iya. Lalu saya tantang, siapa yang sakit maju ke depan. Separuh maju, separuh, seratusan maju. Wah kaget, banyak banget yang maju ke depan. Tapi kita udah siapin konselor, puluhan konselor. Udah, mari para konselor mendoakan. Udah satu-satu mendoakan. Puji Tuhan, saya tinggal ngecap aja di panggung, di mimbar. Yang lain sudah mendoakan satu-satu di bawah ya, di mimbar. Tiba-tiba di depan saya persis ada satu ibu bersama anaknya yang tersisa nggak didoakan. Semuanya didoakan kecuali ibu dan anak itu. Nah saya nganggur, ibu ini juga nganggur. Cuma antara kita aja yang nganggur kan. Yang lainnya sedang didoakan dan mendoakan. Nah masa saya nggak doain ibu ini ngeliatin ke saya. Saya ngeliatin ke ibu, ya kan lihat-lihatan kan. Lirik-lirikan saya nggak enak ya, saya nggak enak. Langsung saya turun. Saya tanya sama ibu, Bu, apa yang bisa saya doakan? Ibu itu jawab, bukan saya Pak, anak saya. Oh, anaknya lagi merem. Anak ibu, kenapa? Apa yang saya bisa doakan? Anak saya buta, Pak. Waduh, lemes. Kaki lemes. Tapi saya menghibur diri. Siapa tahu anaknya buta tapi lagi pilek. Bisa aja kan? Anaknya buta, minta didoain supaya pileknya sembuh. Betul. Bukan butanya, Bukan butanya. Yang buta ini sakit apa? Saya kan nanya begitu, benar ya? Yang buta ini sakit apa, Bu? Langsung ibunya melotot sama saya. Nah, supaya bisa melihat dong, Pak. Gitu. Waduh, lemes saya. Lalu saya tanya lagi, butanya sejak kapan, Bu? Dari lahir sudah cacat matanya. Waduh. Berat. Matanya cacat. Dia tidak punya bola mata. Wah, jadi kalau cacat aja ada matanya cacat. Ini matanya aja bolanya nggak ada. Nggak ada. Jadi, pas dia lihat ke atas, cekong. Jadi tenggelam gitu. Waduh, ngeri. Ini kelainan luar biasa ini, nggak punya bola mata. Gimana ngelihat, Pak? Nggak ada bola mata, nggak bisa ngelihat. Iya, betul. Jadi saya bilang, waduh ini gimana? Pak, tolong Pak, saya pengen anak saya melihat. Wah udah, saya tumpang tangan, lalu saya doa sama Tuhan. Bahwa saya melihat sorga. Bahwa saya melihat gudang sorga buat anak ini. Tuh. Tiba-tiba saya lihat seperti loker-loker itu. Jadi kalau orang sekolah itu ada loker-lokernya ya, masing-masing murid. Ya, saya lihat loker banyak. Terus saya lihat Tuhan mana loker anak. Terus saya dilihat namanya ada. Apa yang tersedia di loker sorga buat anak itu? Pas dibuka lokernya, ada 2 bola mata.
sepasang bola mata anak ini ada di surga. Saya lihat Tuhan, kalau itu persediaan, artinya spare part-nya anak ini ketinggalan di surga. Tolong dikirim Tolong sekarang kirim, juga, Tuhan. Tuhan. Jangan Yes. lambat itu ekspedisinya, Tuhan. Sekarang juga. Iya, Saya pas instan buat kurir pokoknya. langsung dari surga turun, kasih ama anak ini, jatahnya anak ini ketinggalan di surga supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya tumpang tangan, anakmu terima bola mata dari surga dalam nama Yesus. Langsung digerak. Anak ini melihat, Wow. anak ini sembuh total. Wow. Waduh, saya sampai kaget. Nah, itu ceritanya imajinasi. Jadi ketika kita berdoa, kita berseru, Tuhan bisa bukakan surga itu. Tuhan bukakan apakah yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ini tidak ada keinginan saya untuk kepentingan saya. Saya punya hati mengasihi anak ini dan ibunya yang begitu kasihan Yes. dan begitu rindunya mengalami Tuhan. Itu saja. Ya. Tuhan hanya, saya tanya Ya. Tuhan mau sediakan apa buat mereka. Dan Tuhan berkata, aku Ya. stoknya ada. Bola mata buat anak. Itu nggak pernah saya lupakan. Wis, Ya, begitu. luar biasa sih, Kak. Ini levelnya sampai bola mata langsung dikirim Tuhan. Wah, 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 wah. Nah, jadi sekali lagi, jangan batasi Tuhan. Bukan kita yang dari sumbernya kita yang hebat. Tuhan kita yang hebat. Dan Tuhan kita tanpa batas. Yang penting, jangan batasi Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah dengan Tuhanmu yang tidak terbatas. Maka engkau akan dibawa pengalaman-pengalaman iman yang memuliakan Tuhan. Pengalaman iman tanpa batas. Itu yang Tuhan sedang ajar anak Tuhan di akhir zaman. Kenapa? Maka sulit akan tambah sulit. Makanya kalau anak Tuhan gak jadi terang mendemonstrasikan imanmu, maka engkau tidak bisa dipakai Tuhan menjawab masalah dunia. Mari hari ini kita out of the box. Jangan seperti orang dunia berpikir, jangan hidup seperti gaya hidup dunia. Kau siapkan rahim rohanimu, imajinasimu, spiritmu, pikiranmu untuk ditaruh janji Tuhan buat banyak orang. Bukan buat hidupmu saja, buat banyak orang yang akan dipercayakan berjumpa dengan engkau. Itu Pak Inggo. Wow. Yes, luar biasa sih, Kak. Sangat powerful sekali. Saya sangat diberkati, saya pribadi diberkati dan banyak diingatkan tentang dahsyatnya tentang imajinasi kita. Saya percaya teman-teman yang ada di sini juga yang menyimak dari awal sampai akhir, saya percaya diberkati dan juga insight-nya benar-benar mengubah cara pandang kita, cara berimajinasi kita, dan cara berpikir kita. Nah, teman-teman, kita sudah bahas luar biasa bersama Kak Budi. Semoga jadi berkat. Dan thank you buat teman-teman. Wah, luar biasa Kak Budi. Kalau saya perhatiin ada dari Nelson Raymond. Shalom Pak Budi dari kota Kinabalu, Sabah. Wow. Terus tadi yang terakhir dari Biak. Mana tadi? Saya tadi baca. Dari Pak Rudi Sahetapi. Mantap banget Kak Budi. Salam dari Biak, Papua. Dan juga buat teman-teman lain yang mungkin di luar Jakarta atau di luar kota, thank you sudah bergabung. Kita senang sekali bisa join malam hari ini, diskusi tentang the power of imagination. Kak Budi, thank you banget Kak Budi untuk insight-nya malam hari ini. Thank you, saya diberkati dan teman-teman juga pastinya diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, thank you sudah join dari awal sampai akhir. Sampai ketemu Rabu depan. Kita akan ketemu lagi dalam Abba Talks setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9. Saya Inggo Setiawan dan juga Kak Budi pamit dulu. Thank you Kak Budi. Ya, sama-sama. Thank you Bapak Ibu Saudara. Berkati. God bless. Ya, Tuhan berkati. Yes. Blessing from Bali dari Pak Martin Lengke. Wah, oke, thank you Pak. Bye-bye.